Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Kali ini kita lagi dolin kandang nih, dolin kandang di Ponorogo di Raden Katong Farm. Nah, di sini peternakannya adalah peternakan khusus kambing ya. Jadi di sini banyak sekali kambing-kambing kelas super, ada Bligon, ada Etawa, dan cempenya luar biasa. Nah, lokasinya sendiri di Babadan. Jadi di Lore Terminal Selo Aji. Jadi kalau teman-teman daerah Ponorogo dan sekitarnya, monggo bisa mampir ke sini karena beliau sangat-sangat terbuka sekali kalau misalkan diajak sharing-sharing seputar perawatan kambing, pemilihan pakan dan cara beternak seperti itu. Nah, oke, kita main-main dulu ke beberapa kandang yang ada di sini dan kita lihat isinya apa aja. Nah, di sini kambingnya jenis-jenis Bligon ya. Jadi kita lihat di sini warnanya coklat-coklat semua. Kambing Bligon sendiri itu ya bisa dikatakan Jawa Randu ya. Jadi kalau Jawa Randu sekarang itu banyak variasinya. Ada yang model jerabang, warnanya merah gitu, itu yang lagi naik daun dan harganya luar biasa. Nah, di sini merupakan kandang individu. Jadi di sini disekat-sekat semua. Di sini rata-rata adalah yang sudah bunting dan melahirkan. Jadi kambing-kambing yang ada di sini ketika birahi dikawinkan di sana. Jadi kawinnya pakai penghulu. Nah, kawinnya pakai penghulu. Kalau di domba kan biasanya kan tinggal dikandangin jadi satu, kawin-kawin sendiri. Nah, kalau di sini itu pakai penghulu. Jadi kalau ada yang indukan birahi, kemudian ditaruh di kandang penjepit, dijepit gitu, terus dipilih pejantan yang paling bagus untuk dijadikan pejantannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini juga ada yang jenis peranakan Etawa, tapi yang mungkin kelasnya kelas biasa ya. Nah, kalau di sini rata-rata memang jenisnya Bligon, jadi yang memang super. Kenapa Pak Untung ini beliau ternaknya yang super karena memang kalau yang super harganya cenderung stabil dan bagus dibandingkan kalau yang kelasnya yang kelas daging. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih detail kenapa Pak Untung ini kok ternaknya itu yang super gitu. Dan memang pemilihan induk juga sangat-sangat berpengaruh, di mana ya yang pasti kita lihat dari sisi ambingnya dulu. Ambingnya apakah simetris atau enggak? Ambingnya keras apa enggak? Kalau ambingnya ada yang keras, berarti pernah kena mastitis kayak gitu. Kalau perkandangannya sendiri ini pakai kayu semua dan ya kita lihat sendiri kandangnya ini kandang panggung ya. Kandang panggung dan tidak ada tempat minumnya. Jadi di sini model pemberian pakannya itu dicombor. Jadi di sini ada berbagai macam bahan baku pakan ya. Di sini ada tepung jagung. Nah, tepung jagung ini menurut beliau yang paling super. Jadi pakan yang paling super yang nggak pernah ditinggalkan sama beliau meskipun harganya sekarang tinggi, itu nggak pernah ditinggalkan. Karena kita tahu sendiri bahwa jagung ini sumber pati ya, pati karbohidrat yang energinya paling tinggi kayak gitu. Kemudian di sini ada polar. Nah, ini polar ini proteinnya cukup lumayan bagus, jadi di angka 14–16%. Ini biasanya kalau di kambing peranakan Etawa jarang ditinggalkan. Kemudian di sini beliau juga pakai ini yang campuran, ini bisa dikatakan sentrat ya. Jadi campuran konsentrat dan polar kayak gini. Jadi pakannya itu simple. Di sini ada sumber serat juga, jadi titan kedelai. Ini beliau kalau datengin satu truk itu untuk 1 tahun. Jadi simple pakannya, nggak pakai ngarit di sini kalau di sini. Jadi cuma ini dikombinasikan sama bahan-bahan ini sama garam dan premix.
Jadi cukup itu, kemudian dicampur sama air sedikit supaya tidak berdebu, dan juga sekaligus sebagai air minum lah seperti itu, karena di sini tidak ada tempat untuk minumnya. Nah, di sini terdapat pejantan ya. Jadi ada dua ini. Ini yang masih muda. Ini yang masih muda. Ini yang pejantan utamanya. Nah, jadi pejantan utamanya memang pakai yang paling super, dan cenderung beliau itu memilih yang punya luri. Nah, yang ibaratnya itu luri apa itu menurut beliau hasil cetakannya, cempenya itu cenderung mengikuti si bapaknya. Nah, kalau pakai pejantan yang asal-asalan itu biasanya anaknya itu bervariasi, jadi nggak bisa mengikuti si pejantannya itu. Jadi teman-teman kalau milih pejantan jadi pakai yang luri, kalau misalkan mau nyetak yang bagus seperti itu. Nah, di sini juga indukannya kalau saya lihat sekilas ya, ini rata-rata bobotnya di atas 50 kilo, jadi besar-besar. Makanya cempenya tadi kalau saya lihat, cempe usia 3 bulan itu perkiraan saya bobotnya sekitar 15 minimal sampai 20-an kilo. Jadi super sekali. Meskipun ya sama beliau sendiri itu untuk cempe-cempe untuk kelahiran yang lebih dari 1 itu sama beliau biasanya ditambahin susu. Jadi ditambahin susu tambahan supaya perkembangannya tidak kalah dengan anakannya yang tunggal kayak gitu. Nah, kebetulan beliau juga lagi bikin kandang baru. Nah, ini nanti akan diisi kambing jerabang. Jadi kambing-kambing yang sekarang lagi hits, yang warnanya merah ya, warnanya lebih merah gitu. Nah, ini nanti kita review di lain waktu kesempatan seperti itu. Nah, kita lihat cempe-cempenya. Pak, ini cempe umur berapa, Pak? Saulan? Belum ada, ini sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. 2 minggu ada. Ini 3 bulan. Terus ini 3 bulan belum ada. 3 bulan. Siap. Nah, ini cempe-cempe yang dihasilkan di Raden Kateng Farm. Jadi ada 2 ini yang paling nurut ya. Ini modelnya seperti ini. Ini usianya belum 3 bulan, tapi dari kaki-kakinya aja udah kelihatan kalau dia besar-besar. Jadi memang kelas super ya. Dan kita lihat juga dari sisi telinganya. Telinganya cukup lumayan panjang. Menurut beliau indukan itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misalkan mau cetak cempe yang telinganya itu panjang, maka pilih indukan yang telinganya panjang seperti itu. Kemudian di sini juga ada cempe yang usianya masih 2 mingguan, sama beliau ditambahin susu, biasanya ditambahin susu tambahan supaya pertumbuhannya juga tetap bagus dan lincah. Dan kita lihat sendiri semuanya nggak ada yang kurus ya, nggak ada yang kurus, semuanya gemuk-gemuk, klemis-klemis semua. Dan kalau pagi kayak gini jalan-jalan, lari-lari supaya sehat, lincah kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran nih sama Pak Untung, siapa sih Pak Untung itu, terus gimana cerita suksesnya, gimana cerita gagalnya, gimana sampai sekarang ternaknya yang awalnya dari 10 ekor bertambah dan ini udah bikin kandang lagi. Nah, buat teman-teman semua yang mau nitip pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup, di komen ya, tanyakan di komen tentang alamatnya yang lebih detail atau tentang perawatannya, atau teman-teman kalau misalkan mau main ke sini langsung, monggo, karena beliau sangat-sangat terbuka. Nah, itu aja mungkin Dulin Kandang versi Wahyu. Buat teman-teman tetap semangat untuk peternaknya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan ternak, seputar nutrisi ternak, monggo bisa sharing-sharing dengan kami tim Edu Ternak maupun dari partner kami yang kita Dulin Kandang.
seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.